Rasa cinta yang besar membawaku mengabdi di pelosok negeri. Aku ingin memanfaatkan usia muda dan keahlianku agar memiliki arti. Karena bagiku, masa muda hanya sekali. Namaku Media Mukarramah. Aku biasa dipanggil Rara. Sebagai seorang dokter, aku harus selalu siap untuk menolong orang banyak kapanpun situasinya. Bagiku, menolong bukan sebuah kesuksesan, namun sebuah keikhlasan untuk memberi semangat hidup. Aku bekerja sebagai dokter di Puskesmas Sialang. Puskesmas Sialang berada di Jalan Sialang Galugua, kilometer 5 Jorong Sialang, atas Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9. Untuk sampai ke puskesmas ini, kita bisa menempuh perjalanan darat dengan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sejak lulus dari Fakultas Kedokteran, di Batam aku sempat bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Hidup mapan sebagai dokter di kota besar tidak membuatku puas. Panggilan hati berkata lain, membuatku mengambil keputusan memantapkan hati, mengabdi di sebuah puskesmas kecil di daerah Sialang Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Nah, bagi saya seorang dokter adalah seorang pelayan bagi masyarakat ataupun bagi orang di sekitarnya, khususnya di bidang kesehatan. Sebenarnya memang harus siap standby, kan kita sudah disumpah dokter. Nah, di sumpah dokter itu salah satunya tertuang bahwasannya kita memang harus siap melayani masyarakat, jadi kapanpun dibutuhkan. Bu, ada Bu di rumah? Bu, bisa Bu ke rumah Bu, anak wak sapi Bu. Ay, jadi bisa terus tadi Bu, ambil alat lu. Tadi. Malam ini menjadi malam yang panjang. Ada panggilan tugas dari seorang warga yang membutuhkan bantuan secepatnya. Warga tersebut membutuhkan penanganan kesehatan karena kondisi fisiknya yang lemah. Pasien yang membutuhkan penanganan malam ini merupakan seorang pemuda berusia 26 tahun. Ia mengalami cedera karena saraf badan bagian bawah tidak berfungsi. Pemuda ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur. Fasilitas dan pelayanan kesehatan memang masih belum mumpuni, terutama di pelosok negeri, seperti di Kecamatan Kapur 9 ini. Terbatasnya akses transportasi ke daerah ini membuat masyarakat di daerah terpencil susah berobat ke Puskesmas Sialang. Semangat baru selalu muncul setiap harinya untuk memulai aktivitas. Hari ini, aku bersama sejumlah perawat harus melanjutkan perjalanan misi kesehatan ke daerah terpencil. Kegiatan ini merupakan aktivitas rutin setiap bulannya.
mengunjungi warga yang berada di pelosok negeri, memberikan pendampingan mereka terhadap akses kesehatan. Pelayanan kesehatan kali ini digelar di Nagari Galugua. Dari Puskesmas Sialang menuju desa terpelosok yang ada di Kecamatan Sialang, mengunjungi nagari atau desa terjauh, Desa Galugua menempuh waktu kurang lebih 2,5 jam. Bukan perjalanan yang mudah, karena akses jalan menuju Jorong Galugua cukup ekstrim. Akses jalan tanah yang rusak dan berlobang membuat perjalanan ke Jorong Galugua sangat menantang. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatku dan tim untuk bisa sampai ke Jorong Galugua. Aku ingin memberi pelayanan dan bantuan lebih bagi mereka yang membutuhkan, menghampiri tiap jengkal pelosok desa atau nagari. Memang dari awal berkeinginan, maksudnya menetapkan diri di mana kita ditempatkan di situ tempat yang terbaik. Nah, sekalian kita akan lebih bermanfaat untuk orang-orang seperti di daerah sini. Nah, apresiasinya pun berbeda kan, biasanya kalau pasien di perkotaan agak kurang apresiasinya sama tenaga kesehatan, apalagi cuma selevel dokter umum. Nah, kalau di sini sangat diapresiasi sekali pekerjaan kita. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri bisa bermanfaat buat orang-orang. Tantangannya membagi waktu, karena kan luas wilayah kerja Puskesmas Sialang cukup luas. Terus kegiatan di Puskesmas kan banyak, selain pelayanan di Puskesmas, kita juga ada kegiatan kegiatan luar gedung, seperti nanti ke kelas ibu, kelas balita, belum lagi wilayahnya jauh-jauh, jadi susah dalam membagi waktu. Nah, itu saja tantangannya. Kalau misalnya untuk daerah atau perjalanan, jalan, saya sendiri tidak merasa itu sebuah tantangan. Nagari Galugua merupakan salah satu desa atau nagari terjauh di Kecamatan Sialang. Kenagarian Galugua terdiri atas 4 jorong: Jorong Mongan, Tanjung Jajaran, Galugua, dan Koto Tangah. Keempat jorong ini tidak memiliki puskesmas. Mereka hanya memiliki puskesri dan puskesmas pembantu atau pustu untuk membantu pengobatan masyarakat, dibantu dengan bidan desa. Daerah ini cukup jauh dari pusat induk kecamatan. Kondisi tersebut membuat jorong Koto Tangah Nagari Galugua seringkali terabaikan dalam pemenuhan fasilitas kesehatan warganya. Minimnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan membuat warga sering abai terhadap kesehatan mereka. Faktor ekonomi dan akses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Tantangannya kan pengetahuan masyarakat. Nah, memang menjadi kerja tambahan untuk kita mengedukasi masyarakat selain memang mengobati yang telah sakit. Tapi yang terpenting adalah gimana kita mengedukasi masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan lebih aware lagi tentang kesehatan. Nah, ya karena memang Sialang ini kan sangat jauh, jadi banyak, maksudnya informasi pun tidak secepat, tidak sepesat perkembangannya di
kota-kota. Terus belum lagi tidak tersebar secara merata. Paling yang punya informasi itu atau yang bisa mengakses informasi secara cepat itu kan cuman misalnya anak-anak muda atau bapak-bapak yang pendidikannya memang lebih tinggi. Cuman kayak nenek-nenek, terus yang sudah tua atau memang yang tidak punya kemampuan dalam membeli media, membeli gadget kayak gitu, nah atau mengakses informasi secara cepat, nah mereka memang kurang teredukasi dalam kesehatan. Jadi sebelumnya di sini memang banyak yang abai terhadap kesehatan. Nah semuanya dibikin simpel. Masalah-masalah untuk bayi. Beruntung hari ini banyak warga yang datang ke balai desa untuk mendapatkan pelayanan pengobatan. Sebagian warga yang terdiri dari ibu-ibu antusias untuk datang dan memeriksakan kesehatan anak-anak mereka. Dalam 3 hingga 4 tahun terakhir, kesadaran warga untuk berobat lumayan lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu ketika aku tiba di sini. Sekali lagi anak yang kecacingan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Ujung-ujungnya perkembangan otaknya terambil. Karena anak itu kan investasi orang tua, investasi. Awalnya, warga di sini banyak yang kurang memperhatikan kesehatan mereka. Mereka lebih banyak mengandalkan obat luar atau dukun kampung. Namun setelah kehadiran puskesmas dan adanya dokter di daerah mereka, warga mulai percaya akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Warga mulai merasakan manfaat nyata sejak adanya puskesmas, terutama bagi warga di Nagari Galugua. Namun, minimnya fasilitas dan layanan seringkali berbenturan dengan kebutuhan di lapangan. Warga yang memiliki kasus kesehatan pelik harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit daerah yang berada di Payakumbuh, sekitar 5 hingga 6 jam perjalanan darat. Jarak yang cukup jauh yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengobatan maksimal. Kalau dulu kan nggak ada bidannya, Bu. Masyarakat cuman berobat ke dukun gitu, Bu. Kalau sebagai warga sih tentunya senang ya, alhamdulillah, karena ada beberapa kasus atau penyakit mungkin tidak bisa ditangani oleh bidan desa yang memang pengobatan itu kan memang punyanya dokter gitu. Bagusnya bisa dikunjungi dokter dan dapat penyuluhan dari dokter juga serta pemeriksaannya. Selain memeriksa kesehatan balita di Nagari Galugua, aku bersama tim kesehatan lainnya juga mengunjungi sejumlah rumah warga. Karena lokasi Galugua yang jauh dari induk kecamatan membuatku selalu ingin melihat kondisi warga lebih jauh. Mendatangi rumah warga, melihat langsung kondisi kesehatan warga, membuatku lebih dekat dengan mereka. Butuh pendekatan yang baik agar permasalahan kesehatan bisa dipecahkan secara bersama. Pemantauan kondisi kesehatan mereka per 3 bulan selalu kami lakukan agar kesehatan warga terjamin. Karena memang kita terbatas jumlah dokter. Seharusnya kan setiap masalah atau setiap program-program luar gedung kan banyak, ada beberapa, ada ibu, ada anak, ada lansia, dan ada banyak lainnya, kan ada kegiatannya yang melibatkan dokter. Nah, cuman karena memang sumber daya manusia dokternya cuman terbatas, cuman 1, jadi akhirnya susah membagi waktu. Nah, tapi yang rutinnya biasanya kami masuk yang wajib itu 4 kali dalam 1 tahun untuk puskel ke masing-masing jorong. Nah, kalau misalnya bicara ke desa ini kan memang perjalanannya atau jalannya memang masih belum semulus kalau kita di kota-kota. Kadang kalau hujan
ada lebih susah lagi, lebih ada lagi tantangannya untuk masuk. Namun balik lagi ke niat, kalau sama niat kita ingin bermanfaat untuk orang, insya Allah masuk ke dalam tuh, kalau kita masuk ke daerah sini tuh dengan perasaan yang senang, happy, apalagi nanti setelah pelayanan orang puas, masyarakat puas dengan pelayanan kita, pulangnya jauh lebih happy. Gambir merupakan salah satu komoditi unggulan warga Sialang. Sehingga sebagian besar warga di Nagari Sialang ini berprofesi sebagai petani gambir. Hamparan perkebunan gambir terbentang luas. Tekstur tanah yang gembur membuat gambir mudah tumbuh subur di daerah ini. Harga gambir yang berfluktuatif mempengaruhi pendapatan ekonomi warga sekitar. Tidak heran jika di daerah ini pendapatan ekonomi warga cukup bervariasi. Sebagian daerah yang strategis terletak di jalur perlintasan kota Pekanbaru Riau dan perbatasan Medan membuat daerah ini rawan terhadap penggunaan narkoba. Tingkat kenakalan remaja dan penggunaan narkoba sering mempengaruhi psikis dan jiwa sebagian warga. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dari tenaga medis. Selain masalah-masalah kesehatan, salah satunya yang banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Sialang adalah masalah jiwa dan nafsa. Nah, ini sangat berkaitan sekali. Ada pasien jiwa kita memang banyak, termasuk yang banyak. Ada pasien jiwa yang murni pasien jiwa, ada lagi pasien jiwa yang memang karena pengaruh dari nafsa. Nah, ini sangat-sangat memang berhubungan sekali karena letak geografis Puskesmas Sialang kan memang paling ujung, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman dan juga berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Nah, ini bisa kita prediksikan bisa jadi pintu masuknya barang-barang terlarang tersebut. Nah, apalagi daerahnya sangat jauh dari pusat kota sehingga minim dengan pengawasan. Nah, Puskesmas Sialang merupakan satu-satunya puskesmas yang berada di Nagari Sialang. Puskesmas ini setiap harinya melayani pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KB ibu dan anak, pelayanan imunisasi anak, konsultasi gizi dan remaja, serta tindakan gawat darurat. Puskesmas yang berada di jalur utama antara Nagari Sialang dan Galugua ini setiap hari selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan. Tugas sebagai seorang dokter di daerah terpencil memang memiliki tantangan tersendiri. Aku harus selalu siap kapanpun dan dimanapun. Karena keberadaan dokter di daerah ini masih terbatas. Sementara, ketersediaan fasilitas kesehatan juga masih minim, sehingga kehadiran puskesmas sangat berarti bagi masyarakat. Karena puskesmas adalah edukasi dan preventif, memberikan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat. Karakternya orangnya baik, pintar, nggak mengenal waktu. Misalnya kan kalau jam kerja, habis kerja dia pelayanan di rumah, siap di rumah. Nanti kalau ada pasien yang jemput dia ke rumah, mau turun ke rumah kan dia mau datang ke rumah. Pokoknya nggak sombong lah orangnya. Setelah mengabdi kurang lebih 3 tahun lamanya di Puskesmas Sialang, aku diberi kepercayaan menjadi Kepala Puskesmas Sialang. Tentu hal ini membuat tanggung jawabku semakin besar. Terlebih, saat ini Puskesmas Sialang hanya memiliki 1 dokter, sehingga aku harus bisa mengatur waktu dengan baik. Masih dalam penyesuaian pembagian waktu.
Karena di sini kan dokter sendiri, sementara untuk pelayanan saja dibutuhkan minimal 2 dokter supaya backup semua kegiatan puskesmas. Namun dengan kondisi sekarang hanya 1 dokter dan alhamdulillah dipercaya juga oleh Bupati untuk menjadi kapus di daerah sini, mau tidak mau harus bisa membagi waktu atau mulai memanajemen waktu yang mana yang menjadi prioritas. Nah, kadang kendalanya memang kalau kapus kan banyak pertemuan-pertemuan, banyak fungsi koordinasinya dengan lintas sektor maupun dengan dinas. Nah, sementara tanggung jawab kita sebagai dokter juga harus pelayanan. Jadi masa-masa ini masih masa-masa penyesuaian untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Kecintaanku terhadap profesi dokter tidak terlepas dari role modelku selama ini, sosok mama tercinta. Kehadiran mama yang juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan menyadarkanku akan penting dan besarnya tanggung jawab seorang dokter. Keikhlasan untuk melayani dan mengobati masyarakat menjadi hal utama, bukan sekadar tanggung jawab akan pekerjaan di bidang medis, namun bagaimana mengabdi untuk masyarakat. Kalau Rara memang orangnya tipenya memang dia orang mandiri, semangat, memang ulet. Dia nggak peduli kalau memang dia jauh dari manja gitu kan. Dari awal-awalnya memang Rara dulu, memang dia nggak terlalu terikat dengan kami. Dia pengen mandiri. Jadi cita-citanya kemarin karena kami mungkin dari turunan yang ASN, yang abdi negara, memang cita-citanya memang dia ingin ngabdi kepada bangsa dan negara terlepas dari dimanapun tempatnya. Karena dia kemarin lihat mama papanya juga ASN, gimana Rara pengen ke swasta atau ASN, minat ASN, ingin seperti mama papa, karena dia ingin ngabdi kepada bangsa dan negara. Segala konsekuensi harus aku hadapi, mulai dari berbagai tantangan, mencari pemecahan masalah, hingga menikmati sedikit kelegaan ketika usahaku menuai hasil, bisa berhasil mengobati masyarakat yang membutuhkan. Menurut saya, ketika kita memilih untuk menjadi dokter, esensinya adalah pengabdian. Jadi banyak kok di pinggiran masyarakat yang masih butuh pengabdian kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa bukan kelasnya mengabdi di daerah yang lebih terpencil, tapi mengabdi di daerah terpencil adalah suatu pengalaman yang berharga nantinya yang bisa membuat diri kita berkembang. Dari profesi inilah aku bisa menemukan kebahagiaan bersama rekan-rekan perawat dan masyarakat. Jangan pernah menuntut kesan, apalagi penghargaan atas apa yang sudah dikerjakan. Dengan penuh tanpa keluh, aku berbagi, memelihara kesehatan masyarakat agar mereka bisa tersenyum menikmati hidup sehat.